Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan saya Zabran Fudail dari Rekayasa Keamanan Cyber kelas B pagi. Ingin mempresentasikan hasil riset saya dalam beberapa hari belakangan ini tentang phishing awareness and risk. Nah teman-teman, kenapa kita perlu meningkatkan kesadaran dan memahami risiko phishing? Karena di zaman sekarang phishing dapat menjangkau jutaan pengguna secara langsung, baik bersembunyi di antara sejumlah besar perangkat yang digunakan pengguna internet. Makanya kita harus berhati-hati teman-teman. Definisi phishing secara umum ialah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi, akun, dan data finansial dan lain-lain. Di sini saya akan khusus membahas untuk mendeteksi dan menghindari agar kita lebih meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan untuk meminimalisir resiko serangan phishing. Nah, kita masuk ke cara untuk mendeteksi serangan phishing. Yang pertama, pesan berisi URL yang tidak cocok. Namun disayangkan masih banyak masyarakat kita yang menyepelekan hal ini. Yang kedua, URL tidak cocok dengan domain. Ini adalah trik lain yang dilakukan oleh penjahat cyber menggunakan URL yang tidak cocok dengan situs domain mereka. Ini membuat kita mengklik link dan membuka konten berbahaya mereka. Nah, yang ketiga, konten berisi ejaan dan tata bahasa yang buruk. Namun masih disayangkan masih banyak di antara kita yang melewatkan petunjuk penting ini dalam menangani upaya phishing. Nah, ciri-cirinya adalah ejaan dan tata bahasanya di dalam konten itu sangat tidak cocok. Bisa dikatakan sangat buruk. Nah, yang keempat, konten meminta informasi pribadi. Contohnya seperti meminta nomor KTP kita, informasi pribadi dari akun bank kita. Nah, ini adalah tanda bahwa sang pelaku phishing ingin mengekstrak data pribadi kita sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, inilah pentingnya untuk menjaga data privasi kita, teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam cara menghindari phishing. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari terjadinya phishing pada akun kita. Yang pertama, kita harus jaga data pribadi kita. Caranya adalah jangan menaruh data pribadi kita di sembarang tempat. Misalnya menambahkan nomor HP di bio media sosial. Nah, itu kan tidak perlu, teman-teman. Nah, selanjutnya jangan sembarang mengklik tautan. Kita harus pastikan tautan atau link yang kita klik, yang kita akses aman demi menghindari kemungkinan kita terkena serangan phishing. Yang ketiga, kita harus lebih teliti membaca suatu informasi. Misalnya perhatikan detail pengirim pesan email atau SMS sebelum mengklik tautan link yang tertera. Nah, kita harus lebih teliti lagi membaca suatu informasi yang masuk ke akun digital kita. Nah, yang terakhir dan salah satu yang paling penting menurut saya, kita harus tingkatkan keamanan data kita dengan cara mengaktifkan two-factor authentication. Kita juga dapat menggunakan email khusus untuk akun sosial media kita dan akun yang berisi informasi keuangan yang biasa kita gunakan untuk transaksi online. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu kita perlu menumbuhkan rasa kesadaran dan kewaspadaan untuk meminimalisir resiko serangan phishing dan serangan cyber dalam bentuk lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam presentasi ini. Segala kelebihan datangnya dari Allah dan segala kekurangan datangnya murni pada diri saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.